Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A, gelombang 6, angkatan 48. Di dalam tugas analisis isu kontemporer ini, kami memilih 3 isu yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, pemulihan pasca COVID 2019, yang kedua, maraknya penyebaran hoaks, yang ketiga, kenaikan harga sembako. Dari ketiga isu tersebut, kami melakukan teknik tapisan AKPK yang merupakan teknik untuk menganalisis dan memilih suatu isu yang paling strategis untuk dibahas. Dari hasil teknik tapisan AKPK, didapatkanlah nilai seperti yang ditampilkan pada tabel tersebut. Dari perbandingan nilai-nilai tersebut, maka terpilihlah isu tentang pemulihan pasca COVID 2019 yang akan mulai kita bahas. Yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memicu resesi ekonomi dan mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan manusia. Seluruh negara harus bertindak cepat untuk menghadapi dampak pandemi dan menghindari terjadinya krisis yang lebih parah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberi dampak pada perekonomian global, perekonomian nasional, hingga meningkatkan angka kemiskinan. Hampir seluruh sektor perekonomian terpengaruh terhadap pandemi ini. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 perlu mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Pembangunan dan pemulihan berkelanjutan dapat mengurangi dampak bagi lingkungan di masa yang akan datang, serta mewujudkan ekonomi yang lebih tangguh, setara, berkeadilan, serta memperluas lapangan kerja baru. Dari analisis menggunakan metode Fish and Bone yang kita lakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, surroundings atau area sekitar, di mana masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan. Setelah pandemi COVID menuju ke endemi, masyarakat masih kurang peduli dengan pemulihan pasca pandemi COVID. Salah satunya dengan tetap menjaga prokes agar COVID tidak terus menyebar dan berkembang. Seringkali masyarakat masih abai dengan prokes yang ada. Ada pula contoh lain, yaitu kurangnya semangat masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Yang kedua, yaitu sistem. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang bangkit dari pandemi. Untuk menuju ke endemi, masih kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana bangkit setelah pandemi COVID berlangsung. Sosialisasi dan edukasi masih berkisar pada kota besar, namun belum mencapai ke daerah pelosok dan berbagai rentang usia yang ada. Yang ketiga, yaitu skill atau kemampuan. Minimnya pengetahuan untuk segera bangkit setelah terjadi pandemi. Karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pemulihan pasca pandemi, maka sebagian masyarakat masih bingung apa yang harus dilakukan setelah pandemi. Bagaimana untuk kembali menstabilkan keadaan ekonomi, mencari kembali lapangan pekerjaan untuk bekerja, atau dengan membuka usaha atau meneruskan usaha yang ada. Minimnya pengetahuan masyarakat untuk menjaga kesehatan.
Sebagian masyarakat enggan untuk melaksanakan prokes, karena menurut mereka pandemi telah berlalu. Ada pula sebagian masyarakat yang enggan melakukan vaksin karena berbagai isu dan hoaks yang ada. Salah satunya yang menganggap vaksin itu berbahaya. Sebagian masyarakat juga kurang dalam melakukan olahraga secara rutin dan mengonsumsi makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun mereka. Yang pertama, tetap mengingatkan dan melaksanakan prokes sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang kedua, giat melaksanakan olahraga rutin untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang keempat, mencari sumber berita tentang pemulihan pasca COVID melalui media online atau offline. Yang kelima, mengikuti vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang terakhir, yaitu membagikan masker gratis kepada masyarakat. Yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang